Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alicia Fauzia dengan nomor NIM 18622011424 dari kelas P2 Akuntansi semester 6 Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kali ini saya akan membahas artikel terakhir yang berjudul Pengaruh Corporate Social Performance, Business Strategi, Blockchain, dan Corporate Sustainability terhadap Economic Performance sebagai berikut. Yang pertama, apa yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Motivasi atau isu. Dalam era perekonomian pasar seperti sekarang ini, persaingan bisnis di Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dengan bertambahnya jumlah perusahaan dalam negeri maupun perusahaan luar negeri yang membuat persaingan dalam dunia bisnis sangat ketat. Research gap. Economic performance atau kinerja ekonomi merupakan kinerja perusahaan secara relatif dalam suatu industri yang sama yang ditandai dengan return tahunan industri yang bersangkutan. Selanjutnya, fenomena. Dibentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA merupakan tonggak bagi penerapan liberalisasi ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal atau single market and production base menurut Usman tahun 2016 yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN menurut Delasari tahun 2018. Selanjutnya, jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Pertama, kinerja ekonomi adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas keuangan perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode tertentu menurut Putu Kusuma dan Lestari tahun 2014. Corporate Social Performance adalah konfigurasi atau susunan strategi bisnis atas prinsip tanggung jawab sosial, proses dari respon sosial, kebijakan, program, dan outcome lain yang dapat diobservasi berkaitan dengan hubungan sosial perusahaan menurut Watt tahun 1991. Selanjutnya, Corporate Sustainability, yaitu mengadopsi strategi dan aktivitas bisnis yang memenuhi kebutuhan perusahaan dan para pemangku kepentingannya saat ini dengan tetap menjaga, mempertahankan, mengembangkan sumber daya manusia dan alam yang dibutuhkan untuk kehidupan masa depan. Selanjutnya, apa sih perumusan masalah dari penelitian ini? Adanya sebuah hubungan antara corporate social performance pada kinerja ekonomi yang apabila perusahaan telah mengungkapkan corporate social performance dalam laporan tahunan perusahaan atau media informasi yang akan diterima perusahaan, yaitu membuat citra perusahaan baik di hadapan investor. Apabila perusahaan belum menerapkan sistem teknologi blockchain, maka akan menurunkan integritas laporan keuangan dan menurunkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan. Selanjutnya, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Yang pertama, apakah corporate social performance berpengaruh terhadap economic performance? Yang kedua, apakah business strategi berpengaruh terhadap economic performance? Yang ketiga, apakah blockchain berpengaruh terhadap economic performance? Yang keempat, apakah corporate sustainability berpengaruh terhadap economic performance? Selanjutnya, apa tujuan dari penelitian ini? Yaitu untuk mengetahui pengaruh corporate social performance terhadap economic performance, untuk mengetahui pengaruh business strategi terhadap economic performance, untuk mengetahui pengaruh blockchain terhadap economic performance, untuk mengetahui pengaruh corporate sustainability terhadap economic performance. Apakah kontribusi dari penelitian ini? Dalam studi ini, peneliti fokus menjelaskan hubungan corporate social performance, business strategi, blockchain, dan corporate sustainability terhadap economic performance. Peneliti juga membandingkan hasil penelitiannya dengan peneliti sebelumnya bahwa variabel business strategi berpengaruh positif dan corporate social performance, blockchain, dan corporate sustainability tidak berpengaruh. Selanjutnya, grand teori apa yang digunakan dalam penelitian ini? Yang pertama, Stewart Theory. Menurut Donaldson dan Davis tahun 1991, teori Stewart berdasarkan teori psikologi dan sosiologi serta berasal dari pemikiran akuntansi manajemen, di mana Stewart termotivasi untuk berkelakuan sesuai dengan keinginan prinsipal. Selanjutnya, positive accounting theory. Teori akuntansi positif berupaya menjelaskan sebuah proses yang dapat menggunakan kemampuan, pemahaman, pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang. Selanjutnya, stakeholder theory merupakan teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab. Stakeholder merupakan individu atau kelompok yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi pencapaian dari tujuan perusahaan. Keterkaitan apa sih grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Pertama, hubungan stewardship teori. Dalam penelitian ini, pada economic performance, yaitu manajer tidak termotivasi oleh tujuan individu, melainkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi dan mengedepankan kepentingan organisasi lebih efektif, efisien, menempatkan kepentingan jangka panjang perusahaan di atas kepentingan pribadinya. Selanjutnya, hubungan teori akuntansi positif pada economic performance yang terletak pada sikap manajemen
yang menggunakan kemampuan serta kompetensi, pemahaman, pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang untuk meninjau mengenai kinerja ekonomi yang akan terjadi di masa mendatang. Hubungan teori stakeholder dalam penelitian ini. Pada pengungkapan sustainability report, maka laporan yang digunakan perusahaan untuk menginformasikan perihal kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan pengungkapan ini diharapkan perusahaan mampu memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, kerangka konseptualnya sebagai berikut. Kritik peneliti tidak menggambarkan kerangka konseptual. Variabel dikenali secara implisit. Kerangka konseptual di atas adalah hasil dari penelaah oleh reviewer. Yang selanjutnya, apa hipotesis penelitiannya? Pertama, corporate social performance berpengaruh terhadap economic performance. Bisnis strategi berpengaruh terhadap economic performance. Blockchain berpengaruh terhadap economic performance. Corporate sustainability berpengaruh terhadap economic performance. Kritik peneliti telah menyebutkan hipotesis penelitiannya secara eksplisit. Redaksional hipotesis H1, H2, H3, dan H4 mudah dipahami sehingga hipotesis dapat ditangkap dengan jelas. Selanjutnya, jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Definisi operasional variabel dan pengukurannya ada variabel dependent. Economic performance dipresentasikan dengan ukuran market base. Variabel independen. Yang pertama, corporate social performance X1, bisnis strategi X2 diukur dengan menggunakan 6 proxy dari penelitian Bentley tahun 2017. Blockchain X3 diukur dengan menggunakan scoring mengacu pada item yang terdapat pada indeks blockchain. Yang keempat, corporate sustainability atau X4 diukur dari pengungkapan dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dan dimensi sosial. Teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Dari hasil pemilihan sampel dengan menggunakan purposive sampling, terpilih 17 perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria dari total populasi sebanyak 85 perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2014 sampai 2018. Unit analisis data yang digunakan menggunakan regresi data panel. Alat analisis yang digunakan adalah aplikasi Fuse versi 9.0. Jenis data penelitian yang diperlukan adalah data sekunder dengan metode dokumentasi. Data dapat dari semua catatan dan dokumen perusahaan serta laporan keuangan melalui website www.idx.co.id. Uji kelayakan model. Uji kelayakan model dalam penelitian ini menggunakan uji F dengan HO model tidak fit dan HA model fit. Metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi data panel dengan beberapa indikator penilaian, di antaranya yaitu analisis statistik deskriptif, model regresi data panel, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Selanjutnya, jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian ini sebagai berikut. Kritik. Tidak ada kritik pada poin ini. Peneliti sudah menampilkan persamaan regresi dalam penelitian ini. Selanjutnya, jelaskan pembahasan hasil penelitian statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, dan hasil uji hipotesis. Statistik deskriptif sebagai berikut. Kritik. Peneliti sudah menampilkan hasil data penelitian. Lanjutannya, hasil uji kelayakannya sebagai berikut dan hasil uji hipotesisnya sebagai berikut. Selanjutnya, yang terakhir yaitu simpulan keterbatasan dan implikasi. Simpulan, variabel corporate social performance dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Selanjutnya, variabel bisnis strategi dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel blockchain dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel corporate sustainability dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Keterbatasan. Periode penelitian yang digunakan hanya selama 5 tahun sehingga data yang diambil kemungkinan kurang mencerminkan kondisi perusahaan dalam jangka panjang. Masih banyak perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang asing seperti USD. Terdapat perusahaan yang tidak melakukan pembagian dividen yang mengakibatkan sampel perusahaan menjadi terbatas. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas pada variabel independen
atau corporate social performance, business strategies, blockchain, dan corporate sustainability, dan variable dependent economic performance dengan masing-masing variabel hanya satu proxy. Selanjutnya, implikasi bagi perusahaan. Perusahaan hanya harus lebih memperhatikan kelengkapan data kinerja perusahaan. Bagi investor sebaiknya lebih melihat kualitas laporan keuangan bukan hanya dari segi angka labanya saja, tapi dari jenis laporan keuangan yang lain seperti halnya laporan arus kas, apakah arus kas aktivitas operasional perusahaan tersebut baik. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan memperluas periode penelitian, diharapkan sebaiknya menggunakan sektor yang berbeda, diharapkan menggunakan proxy lain dalam menghitung variabel dependen dan variabel independen. Tidak ada, peneliti sudah cukup menjelaskannya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.